Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rauf Trianto. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi hukum dalam masyarakat. Yang pertama yaitu tentang institusi sosial dan hukum. Hukum sebagai institusi sosial adalah hukum lebih daripada suatu sistem peraturan belaka, melainkan juga bagaimana ia menjalankan fungsi-fungsi sosial dalam dan untuk masyarakatnya, seperti mengintegrasikan perilaku dan kepentingan para anggota masyarakat. Dan tujuannya adalah untuk menyelenggarakan keadilan dalam masyarakat dan berkaitan dengan tingkat kemampuan masyarakat itu sendiri untuk melaksanakannya. Fungsi institut sosial dan hukum memberikan pedoman pada anggota-anggota warga bagaimana mereka harus bersikap dan bertingkah laku dalam menghadapi masalah-masalah yang muncul atau berkembang di lingkungan warga, termasuk yang menyangkut hubungan pemenuhan kebutuhan, menjaga keutuhan warga yang bersangkutan, dan juga sebagai pedoman masyarakat dalam melaksanakan berbagai macam aktivitas di kehidupan sehari-harinya, juga berfungsi sebagai penyatu individu-individu yang ada di lingkungan kehidupan masyarakat. Fungsi lembaga sosial dan hukum. Pertama, yaitu fungsi lembaga sosial. Lembaga sosial berfungsi untuk menjaga keutuhan masyarakat yang saling berhubungan atau bersangkutan. Lembaga sosial berfungsi untuk memberikan arahan kepada masyarakat untuk dapat mengadakan sistem pengendalian sosial seperti pengawasan masyarakat kepada anggotanya. Yang kedua yaitu fungsi lembaga hukum. Lembaga pun ada fungsinya yaitu melindungi hak-hak dan menegakkan keadilan, menegakkan peraturan hukum (the rule of the law) agar lembaga hukum memiliki kekuatan memberi sanksi yang sifatnya memaksa. Sistem sosial dan pengendalian sosial. Sistem sosial di dalam pada masyarakat antar individu itu sangat berhubungan, melakukan kontak-kontak untuk berbagai keperluan. Hubungan ini ternyata tidak bersifat kacau, melainkan merupakan proses yang berjalan secara teratur. Sistem sosial mempertahankan agar proses itu berjalan sesuai teratur. Jadi, sistem sosial di sini maksudnya sebagai suatu cara mengorganisasikan kehidupan orang di dalam masyarakat. Dan sistem sosial memerlukan usaha dan cara-cara untuk mempertahankannya. Dengan kata lain, kebutuhan untuk mempertahankan diri dan usaha-usaha yang dilakukan ke arah itu adalah inherent dengan sistem sosial itu sendiri. Usaha sistem sosial untuk mempertahankan diri inilah yang disebut sebagai pengendalian sosial. Pengendalian sistem sosial di sini maksudnya adalah menyalurkan tingkah laku orang-orang agar sejalan dengan kemauan masyarakat. Hukum sebagai mekanisme pengintegrasian. Dalam kedudukannya sebagai suatu institut yang melakukan pengintegrasian terhadap proses-proses yang berlangsung dalam masyarakat, hukum menerima asupan-asupan dari bibit ekonomi, politik, budaya untuk diolah menjadi luaran yang dikembalikan ke dalam masyarakat. Wujudnya bisa berupa sengketa atau konflik. Proses-proses politik terlihat pada pembuatan hukum atau undang-undang peraturan. Hasil-hasil pembuatan hukum itu menjadi ukuran tentang bagaimana hukum sebagai mekanisme pengintegrasi akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapkan kepadanya. Fungsi hukum sebagai mekanisme pengintegrasian. Fungsi hukum sebagai mekanisme pengintegrasian mempunyai hubungan dengan sistem sosial, interaksi sosial, dan ketertiban. Sistem sosial dalam rangka pembicaraan mengenai sistem sosial ini pertama-tama dibatasi pengamatan terhadap suatu wilayah atau lingkungan tertentu. Hal ini dimaksudkan agar dapat memperoleh gambaran yang seksama mengenai sistem sosial tersebut. Wilayah atau lingkungan kehidupan tertentu tersebut dapat berupa suatu desa, kelurahan, kota, bahkan di dalam suatu keluarga. Di dalam wilayah atau lingkungan kehidupan tertentu yang terbatas itulah dapat dilihat adanya sistem sosial tersebut. Di dalam wilayah atau lingkungan tersebut terlihat adanya lalu lalang, hubungan, serta kontrol-kontrol antara sesama anggota masyarakat. Hukum dan rekayasa perubahan. Hukum sebagai rekayasa sosial itu berarti memberikan kekuasaan yang amat penuh kepada pemerintah. Kita selalu menggunakan istilah itu sebagai sesuatu yang netral, padahal dipakainya istilah itu sebenarnya tidak netral. Istilah itu dapat dipakai untuk tujuan yang baik dan dapat juga dipakai untuk tujuan yang buruk. Istilah itu sendiri mempunyai dua arti. Pertama, sebagai suatu prosedur, suatu cara untuk mengubah masyarakat. Dan yang kedua yang teramat penting adalah secara material, yaitu masyarakat apa yang dikehendaki. Itu tidak mudah, kita harus bertanya macam masyarakat apa yang dikehendaki oleh pemerintah dan oleh warga masyarakat. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai pembahasan tentang fungsi hukum dalam masyarakat. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.